kepada saudari Anissa di Aulia dari Kota Cirebon. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Acara yang selanjutnya yang telah kita nantikan yaitu Ma'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Aziz. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-waramun, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, bapak ibu, guru, wabil khusus orang kiai bapak Ustaz Afar selaku pembina Rohani Islam atau Wafis di SMK 2 Kota Pekalongan, dan terkhusus juga dengan bapak ibu kepala sekolah yang ada di kediaman masing-masing. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini, hari Jumat Wage tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Nah ini ya, orang Islam sudah punya tanggal begini, mengapa kok tidak pernah disampaikan, ya, tidak pernah dihafalkan? Yakin kok ya, ini Muharram, besok bulan depan. Nah, ya. Ini kekurangan kita, maka itu kita bersama-sama ya, pakailah tanggal Hijriah yang sesuai dengan karakter kita sebagai Islam yang baik, yang soleh dan solehah ya. Mulai saat ini ya, kita berhijrah yang tadinya tidak apa dengan bulan hijrah, untuk hijrah untuk bisa apa dengan bulan hijriah. Maka itu kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat Wage tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, kita bisa berkumpul, bersua, bisa mendengarkan suatu hikmah-hikmah yang dapat kita dengar dan kita amalkan nantinya. Allahumma amin. Yang kedua, salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengakhirkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hanya syafaat Rasulullah baginda Muhammad SAW ya. Tidak ada yang lain yang bisa dengan syafaatnya. Nabi Adam pun tidak bisa, bahkan Nabi Isa pun tidak bisa dengan syafaat pertolongan pada umatnya. Oleh itu kita harus mencintai beliau ya, meladeni beliau, sehingga amal-amal kita sesuai dengan amalan Rasulullah baginda Muhammad SAW. Dan kita harus percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, yang lain setelah itu tidak ada ya. Maka itu pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk sedikit mengembalikan sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah? Ayo deh, kenapa hijrah? Ya, hijrah itu pindah ya, dari tempat yang A
menjadi tempat yang lebih baik, ya. Dari kota Mekah menjadi ke kota Yasrib dulunya, ya, namanya Yasrib, ya, bukan Madinah, tapi Yasrib. Yasrib, ya, ya. Kalau di perjalanan ke Mekah Madinah itu kalau dengan naik onta ya lebih 7 hari, ya, tapi naik bis dan ke Madinah lebih 5 jam 6 jam, ya. Tapi kalau dengan berjalan, ya mungkin 1 minggu perjalanan. Ya, itu pada saat itu Nabi Muhammad SAW di kota Mekah menyebarkan Islam, tapi tidak diterima oleh kota Mekah, oleh warga umat kota Mekah, ya, karena mereka sudah benci dengan kehadiran Nabi yang terakhir, yaitu baginda Muhammad SAW, ya. Oke, itu hijrah Nabi Muhammad ke kota Yasrib adalah menyempurnakan ukhuwahnya di kota Madinah, ya, ukhuwah Islamiyahnya. Oke, itu ya perjalanan Muhammad tidak sia-sia, ya, dan banyak tantangan-tantangannya. Di antaranya Nabi Muhammad sebelum pergi ke Madinah atau Yasrib itu banyak tantangan dalam perjalanan, ya. Nabi jalan dengan Abu Bakar, ya, sahabat Nabi yang paling mencintai Rasulullah, Abu Bakar. Mertuanya bisa sendiri, ada mertuanya, atau ya karena anaknya Muhammad dirikai oleh siapa? Muhammad. Yang bernama siapa? Ya, ini sejarah Islam Amel, ya. Ya, pada itu mari kita hijrah, ya, hijrah dalam berhijrah untuk pergi ke tempat yang ramai, tapi hijrah untuk mengetahui hal-hal yang baik, ya, terutama sejarah Islam, ya. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar menuju ke Yasrib, tidak perjalanan menuju ke gua mana? Gua emas. Ayo, ada di rumah Gua Sur, ya, Gua Sur, bersama seru, Gua Sur, ya. Dalam perjalanan, ya, sebelum berpuasa beliau mampir dulu ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, ya, di rumahnya, ya, Ali berkemudi dengan selimutnya, ya. Kemudian Abu Bakar dan Muhammad itu sebentar 2 bulan kemudian keluar dari tempat jendela, ya, karena di dalam rumah itu sudah dijaga oleh ratusan pemuda tentara yang bengis, ya, karena Muhammad akan dibunuh, segera dibunuh. Karena menyebarkan agama yang baik, orang yang tidak sesuatu, ya. Dalam perjalanan Nabi hidup di situ banyak sekali tantangannya, di antara dibunuh, ya. Tapi dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah berikan keselamatan sampai akhirnya tercapai cita-citanya. Di antara perjalanan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, ya, mampir Gua Sur, kemudian di situ banyak orang yang mengetahui, tapi dia diketahui. Maksud gimana? Ya, ketika masuk dalam Gua Sur itu, ada mengatakan tidak mungkin Muhammad dalam Gua Sur, tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam gua pintunya sudah terdapat apa? Laba-laba, burung dara, ya. Jadi laba-laba membuat sarang di situ, membuat sarang di situ, kemudian burung dara bertelur di situ. Terus ya, tahu ya, merpati, ya. Jadi laba-laba membuat sarang, kemudian burung dara, burung doro, merpati bertelur di situ. Mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang ada di dalam gua ini, ya. Ya, 100 orang, 99 mengatakan tidak ada, tidak mungkin. Tapi ada 1 orang yang percaya bahwa dalamnya ada orang. Jadi akhirnya yang 99 orang itu pergi meninggalkan, yang menunggu sampai ternyata dalam gua itu Rasulullah dijaga oleh malaikat dan Allah, ya, malaikat dan Allah menjaga lewat malaikat, ya.
Peristiwa di antaranya, peristiwa di antara buah itu apa dulu? Nabi Muhammad sampai ya telah tidur. Beliau sare, kemudian bantalnya di pangkuan pahanya Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dalam tidurnya Muhammad, Abu Bakar disengat oleh ular besar, ya, pupuri sampai berdarah. Ya. Tapi Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, tidurlah engkau. Saya kesaksian tidak apa-apa. Demi engkau ya, demi engkau ya Rasulullah. Saya walaupun sakit akan pertahankan ini. Ya. Saya berdarah. Ya. Karena disengat atau disembur oleh ular yang besar. Ya. Ketika Rasulullah bangun kaget, ternyata sebelahnya ada darah yang banyak. Tapi Allah memberikan mukjizat oleh Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Ya, Nabi Muhammad berdoa, kemudian meludah dengan tangannya, berdigoreng ke kukunya Nabi Bakar, langsung tidak ada darahnya dan tidak sakit. Ini di antaranya, ya. Suatu hikmah yang pertama. Nah, Allah memberikan kehebatan, kemukjizatan atau keajaiban. Kemudian Nabi Muhammad bersama Bakar keluar dari gua menuju ke Yasrib. Dalam perjalanan banyak orang-orang tentara Yahudi Nasrani mengejarnya. Ya. Di antaranya adalah siapa Pak? Ayo, sahabat orang kafir yang mengejar Muhammad, Suraqah. Ya, Suraqah mengejar sampai hampir ditangkap oleh Suraqah, tentara Yahudi, jatuh. Yang kedua dikejar lagi, jatuh lagi sampai 4 kali. Nah, Suraqah jatuh tersungkur. Ya, walaupun tidak apa-apa oleh Nabi Muhammad, tapi Allah memberikan suatu keajaiban. Mau dipakai belakang, jatuh lagi sampai 4 kali. Ya, ini ada peristiwa yang menakjubkan sehingga Muhammad bersama Bakar dan para tentaranya adalah teman-temannya sudah sampai ke Yasrib. Ya, di Yasrib beliau dicampur oleh orang-orang siapa namanya? Ayo. Kalau orang yang hijrah ke Madinah namanya orang Muhajirin. Kalau orang yang menerima tamu di jalan namanya Ansor. Ya. Apa disambut dengan beberapa tembang-tembang, ya, rebananya. Apa ya? Di rumah sendiri sedang menjahit, mendodomi, ya, bajunya
yang sobek, ya, doanya jatuh. Oh, jarumnya jatuh, ya. Artinya mencarinya tidak ketemu, mau baterai, mau HP, lari dengan patronas tidak ketemu, pakai korek tidak ketemu. Rasulullah datang dari dakwah menuju ke rumahnya menegakkan awal. Assalamualaikum ya Umayyah. Ini suami yang sangat mendapatkan istrinya yang solehah, ya. Dimaksud bilang ketika itu jarum yang tadi tidak ketemu itu bisa ketemu karena wajah Rasulullah yang bersinar. Inilah di sana, ya, mukjizatnya. Tapi mau dongeng menit dulu ketemu rumah, ya. Tapi ketika Rasulullah datang membuka pintu rumahnya, seketika jarum yang dicari ketemu. Tolak al-badru alaihim wa Rasulullah, wajahnya seperti bulan purnama, ya. Ya, aku kajian. Oleh itu kita harus percaya bahwa Rasulullah baginda Muhammad SAW Nabi yang lain yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Kemudian setelah Rasulullah biasa, ya, memberikan suatu ucapan, ya, memberikan suatu pencerahan kepada umatnya untuk tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya diberikan suatu keajaibannya Rasulullah SAW, banyak keajaibannya. Apa di antaranya? Ya, apa? Membelah surga, ya. Karena Rasulullah pernah berjalan di atas sana, ya, dengan Isra dan dia terus beliau subhanallah asra bi abdi lailan minal masjidil haram dan al-aqsa, ya. Beliau pernah melewati bulan. Terbukti ada astronot yang datang ke sana, ada telapak Nabi Muhammad di sana. Itu di antaranya, ya. Kita nggak tahu alam, mungkin ada cerita gitu, ya. Jadi itu di antaranya. Bagi itu kita harus percaya, yakin dan yakinnya Nabi yang paling banyak harismanya, kemuliaannya, dan yang jelas barokahnya. Kalau kita cinta dengan Rasul, insya Allah kita selalu akan diberikan satu keberkahan hidupnya ini, ya. Kemudian setelah beliau di kota Yasrib yang memberikan suatu pencerahan kepada umatnya dan hidup rukun, hebatnya Muhammad SAW, ya. Dari kaum muhajirin dari kota Mekah ke Yasrib itu yang pemudanya orang kaya dikawinkan dengan pemudi yang orang miskin. Tahu, ya? Yang pemudi yang miskin dari kota Yasrib dikawinkan dengan orangnya orang-orang muhajirin yang kaya, sehingga terbentuklah orang-orang kaya di situ semua. Sampai sekarang, ya, Madinah itu orang-orang kaya semua, ya, tidak ada yang miskin, ya. Karena keberkahan di dalam suatu kota yang walaupun sedikit, ya, tidak banyak pertanian, ya, tampaknya ada apa ya, siangnya itu panas sekali, malamnya dingin, ya. Tidak ada sawah atau sekitarnya, tidak ada sekat, tidak ada, ya, tidak ada, sehingga gersam. Tapi gersamnya berarti itu sesuka dengan hatinya, ya. Oleh itu kita harus waspada. Kita tidak bersyukur, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar menjadikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sampai sekarang kota Madinah yang disebut dengan kota Madinah, kota yang sangat menyejukkan, kota yang sangat indah, dan insya Allah sampai hayat mereka akan diberikan suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan hasil apanya? Kurmanya, anggurnya, kismisnya, apalagi, ya, apa? Ya, apalagi
ya banyak sekali ya, karena sapi atau ontanya atau kambingnya walaupun tidak ada suket atau rumput tapi makan dengan kenyang dengan sana ya, termasuk orang-orangnya juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang sejarah hijrah Nabi ke kota Madinah yang barat ya. Kemudian setelah itu dalam usia sekian tahun Nabi pernah ya pada zamannya Umar bin Khattab ya akan memberikan surat kepada Abu Bakar. Abu Bakar memberikan surat, Umar memberikan surat kepada Abu Bakar tapi tanpa tanggalnya, lupa mungkin atau mungkin tidak ada tanggal itu kan. Abu Bakar memberikan suatu informasi, Umar tolong itu suratnya diberi tanggal, diberitahu jangan itu. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan suatu memberitahu kepada umat untuk semua informasi itu ada nomor dan ada tanggalnya. Maka pada saat zaman Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka membuat penanggalan yang sudah dinyatakan sah sampai sekarang, yaitu 1 Muharram, kemudian Syawal, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil bulan, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Lalu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang apa? Hafal kajiannya, ayo, ya. Hafal bulan-bulan Islam, ya. Saya beri hadiah. Ada apa? Maju. Ulangi lagi. 1 Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mari, ayo Muharram, ya sama Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ini yakin bahwa yang di rumah nggak apa ya. Coba ya, ini pertanyaan. Sebutkan ya bulan-bulan hijrah ya atau bulan-bulan Islam yang kamu hafal ya. Kirimkan ke sini nomor sekian ya. Jangan kan. Kirimkan di 085 86 90 ya. Ya, saya tunggu jawabannya, akan beri hadiah ya. Sepeda motor ya, bisa diambil di Jepang ya. Ya, bukan di sini ya. Oke. Ya, apa ya? Halo? Yang di rumah? Apa ya? Ya, oke. Yang di rumah apa? Dan ya, dikirimkan jawaban itu lewat nomor ini ya, di belakang ini ya. Ada hadiahnya apa? 1 unit Honda ya, Honda Basic, nah, warna putih, ya, monggo silakan, saya tunggu sampai malam. Yang betul dan yang cepat akan berikan hadiah. Oke, ulangi ya, kenapa ya? Yo, dilakukan ya, bisa apa ya? 1, 2, 3, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Sya'ban, Ramadan,
maju yang bisa maju tak berhadiah. Ayo, langsung. Ya, siapa yang bisa menyampaikan bulan Hijriah saat ini, ya? Yang di rumah, ya, pakai nomor di bawah ini, ya. Oh, yang di sini silakan untuk menyampaikan, ya, jawaban ini, silakan. Ya, Pak Sama, yang bisa, langsung. Yuk, Mas. Oh, ya, Pak Sama. Mbak Isna. Ya, kelas berapa? Kelas ketiga. Ya, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, terus ya. Jadi ada dia. Terus siapa dia? Tidak apa, ya Robert ini, Pak apa? Mbak Isna. Ya Ustaz, ini sini tidak apa? Ini hadiah karena apa? Bulan Hijriah. Maksudnya ya, tidak apa? Ya, ya ini hadiahnya karena seperti dia oke. Ini yang benar, ada apa? Masya Allah. Ya Ustaz, guru-gurunya yang di rumah ada yang apa? Oh, ada apa? Ya, oke. Nah, itu sudah saya siapkan. Ada 10 ini. Ya, harus kemarin hijau. Nah, oke ya. Inilah di antara orang-orang Islam yang sangat mirip dengan bulan Hijrah. Apalagi apa? Ya. Maka pada bulan Hijrah ini ada momen yang sangat menunjukkan yang tanggal 1 sampai tanggal 10 disunahkan untuk berpuasa, terutama pada 1 atau tanggal 9 dan 10 Muharram, ya, tanggal 10, 9, kemudian Tasu'ah dan Asyura, ya. Tanggal Tasu'ah adalah disunahkan pula memberikan sedekah kepada yatim piatu fakir miskin, ya, sambil menyela-nyela atau musap-musap rambutnya anak itu yang yatim piatu atau yatim piatu saja, ya. Itu adalah sunah Rasulullah yang perlu kita amalkan, ya. Satu puasa pada bulan Muharram tanggal 1 dan tanggal 10, terutama tanggal 1 Hijriah atau tanggal Tasu'ah tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura. Orang Jawa dengan memasak bubur kuning, ya. Tanggal 10 Muharram ada apa? Diantaranya banyak sekali peristiwa-peristiwa pada tanggal 10 Asyura. Apa diantaranya? Adalah kemenangan para nabi, ya. Tanggal 10 Muharram 1. Apa yuk? Ayo, Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir bandang, ya, setinggi gunung Selamat, gunung Galunggung, gunung Sindoro, ya, gunung Everest, ya, dan gunung yang lain, ya. Itu pas saat tanggal 10 Muharram menang, ya. Nah, banyak peristiwa yang Nabi Nuh. Kemudian Nabi apa lagi? Ayo, Nabi Nuh apa dulu ya? Ya, Nabi adalah Nabi, ya, digabungi oleh para orang-orang yang maaf, ya, yang sukanya laki-laki dengan laki-laki, yang suka, ya, itu zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Maka Nabi itu berdoa, ya mesti umatku senang lanang, silakan pasar, ya. Maka Allah memberikan azab, apa adanya? Hujan batu, ya. Selesai pas tanggal 10 Muharram. Apalagi Nabi Isa alaihissalam dikejar oleh orang-orang kafir Fir'aun, ya. Kejar sampai dengan Nebum laut, ya. Mau ke sana laut, sana sudah ada tentara kafir. Apa yang
yang sangat menakjubkan. Tongkat Nabi Musa, ya Nabi Musa ya, Nabi Musa dilemparkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, terbelahlah laut itu, kemudian Nabi Musa bersama dengan umatnya sampai ke batas daerah yang di daerah lautnya. Setelah selesai, kemudian Fir'aun dan tentaranya laut kembali mengombakkan jadi air lagi. Pas tanggal 10 Muharram. Apalagi ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan pada saat itu. Maka itu pada saat ini kita bersama ya peringati bersama hijrah Nabi Muhammad SAW dan bulan-bulan yang sangat indah yang bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum untuk menjawab. Silakan kepada anak-anak santri-santri baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini untuk tanya jawab. Ya, yang belum paham tanyakan. Ya, monggo silakan tanya. Ya, nanti baik. Ya, pertanyaan. Ya. Maaf, saya ingin bertanya. Amalan yang perlu dilakukan selama bulan Haram, walaupun daring, seperti apa? Ya. Terima kasih. Amalan-amalan yang ada di dalam bulan Haram tadi sebagian dari saya sampaikan. Yang satu adalah berpuasa. Ya, berpuasa ya. Ada yang puasa hari? Baru sarapan, sogono, tangan kerupuk, keren dan yang lain-lainnya. Disunahkan ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Muharram tanggal 1 atau tanggal 2, 3 sampai 10, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bahkan puasanya menghapus dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah ya. Utama tanggal 9 dan 10. Asyura ya. Oke ya. Siap ya. Masih ada waktu untuk berpuasa ya. Ini tanggal 4, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masih ada waktu untuk berpuasa. Cuma yang kedua, sedekah ya. Sedekah tidak harus kalau bulan Kamis, kalau pengamen pun juga boleh, tidak apa-apa sih ya. Jeng rasa cinta. Pernah dulu sudah dua wajib apa ya? Apa artinya tersentuh ya? Berikan ya apa yang kamu berbuat pada hari ini, maka akan kita gandakan pahalanya karena memberikan sesuatu kepada teman kita yang tidak kurang nasibnya orang baik ya. Kamu baca alhamdulillah, syukur sing men aku. Ada pengamis rumahmu, jangan malu mau orang sehat. Si orang masih kita tahu sulit kosi. Ini loh. Ya oke ya. Jadi apa yang kamu bisa berikan kepada mereka ya. Karena yang nuntun rumahmu penuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Paham itu? You understand? Okay? Kira-kira? Nah itu. Ya. Dari pengemis datang ke rumah kita yang menuntut adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang itu. Ya, maka berikan apa aja yang kamu tahu, yang kamu punya, ya, ya, yang sekiranya mereka butuh, gitu ya. Ada orang datang ke rumahmu, maka kamu berikan kepada mereka, ya, membantu orang yang berusaha. Karena datangnya orang yang butuh kepada rumah itu adalah atas dasar dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang kedua ada menolong, berpuasa menolong, berpuasa sedekah, kemudian apa sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang banyak, yang mutlak banyak apa? Ya, pada subuh kiranya sudah melengsar matahari boleh sunnah, namanya sholat sunnah duha, boleh sendiri, boleh berjamaah. Monggo silakan ya. Karena orang yang sholat sunnah pada pagi hari adalah keluarnya matahari disunahkan Rasulullah
maka akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, ya. Minimal 2 rakaat sampai 12 rakaat, ya. Udah pernah kasusnya 2 rakaat? Belum pernah, ya. Coba untuk hijrah lebih banyak, ya, beribadah pada bulan Muharram ini. Kasih 2 rakaat menjadi 4 rakaat, yang apa menjadi 12 rakaat. Itu hijrah, ya. Oke. Apalagi setelah melakukan ibadah, kemudian berbaik sangkalah kepada orang lain, datang kepada negara-negara bersangka baik, husnuzon, ya. Menurut penelitian bahwa di WA itu 3.000 hoak, kata-kata yang hoak, ya. Tapi kita nggak tahu, ya, yang hoak mana yang itu. Kalau ada apa WA masuk itu dulu jangan di-share langsung, ya, jangan di-share langsung karena hoak itu akan bisa berakibat fatal, ya, menjelek-jelekan orang lain, apalagi menjelekkan negara atau para, ya, menteri atau para yang lainnya, ya. Orang pelajar berdidik harus dilihat dulu, betulkah ini, ya, betulkah ini WA-nya. Kalau tidak benar, ya dihapus saja, jangan di-share pada temannya, ya. Umumnya ya, obat COVID adalah dengan makan jeruk nipis, ya 12 cukup sehari semalam, siapa terus ya. Maka itu kalau percaya memang, ya, ada yang pas, tapi itu kan perlu kuat. Karena pembicaraan tentang penyakit adalah ahlinya. Kita sudah ahli, ya, tidak usah bicara. Ya, ahli fikih, ya, jangan fikih. Ahli yang kedokteran yang bisa memberikan kepada hal yang kami memberikan suatu pencerahannya, bukan kita yang berahlinya, ya. Oke, itulah hijrah kita pada saat ini. Maka suatu hikmah yang besar diantaranya adalah penanggalan yang pada saat ini banyak teman-teman kita umat Islam yang tidak hafal, ya. Maka itu kita berhijrah yang tadinya hafal tentang bulan atau tanggal hijriah untuk bisa menghafalkannya. Jangan Januari, Februari, Maret, April, hafal Desember, ya. Tapi tanggal 5 sampai tidak hafal. Ya. Ada lagi yang lain, Mas? Ya, cukup, ya. Ya. Kiranya itulah yang dapat sampaikan. Pas kemudian apa yang kita sampaikan pada pagi ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan maaf yang banyak-banyaknya, ya, yang kiranya apa yang kami sampaikan dan kekurangan kehilapan itulah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini dengan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi dunyana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Alim ya Sattar, ya Mujib ya Jabbar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz yang telah menyampaikan maidah hasanah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya Husnul Salam dari kelas 11 AKL 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya sebagai pembawa acara juga minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum